Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Biologi kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 1 Parungkuda. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem koordinasi atau saraf. Perkenalkan, nama saya Firly Awaliyah. Perkenalkan, nama saya Nenes Nurmalasari. Perkenalkan, nama saya Ana Restiani. Nama saya Siti Almeida dari kelas 11 MIPA 3. Saya Muhammad Ridwan dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Japtolis, kelas 11 IPA 3. Selamat menyaksikan. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang koordinasi yang bertugas mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Cara kerja sistem saraf adalah dengan menerima dan meneruskan rangsang ke pusat saraf. Misalnya, otak atau sumsum tulang belakang. Bagian-bagian sistem saraf yaitu 1. Neuron atau sel saraf, 2. Neuroglia, 3. Sinapsis. Neuron sel saraf. Neuron adalah unit terkecil dan fungsional yang membentuk sistem saraf. Neuron memiliki panjang 39 inci dan berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor ke pusat saraf serta menghantarkan rangsangan dari pusat saraf ke otot dan kelenjar. Adapun struktur neuron yang harus kita tahu yaitu badan sel saraf atau perikarion, dendrit, akson, dan selubung. Berdasarkan fungsinya, neuron dibagi menjadi 3, yaitu neuron sensorik, motorik, dan konektor. Neuron sensorik. Neuron sensorik adalah neuron yang berfungsi menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Neuron motorik. Neuron motorik adalah neuron yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari pusat saraf ke efektor atau otot dan kelenjar. Neuron konektor. Neuron konektor adalah penghubung antara neuron sensorik dan motorik. Berdasarkan juluran sitoplasmanya, neuron dibagi menjadi 3, yaitu neuron unipolar, neuron bipolar, dan neuron multipolar. 2. Neuroglia. Neuroglia atau biasa disebut sel gila merupakan penunjang susunan saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Neuroglia ini terdiri dari beberapa jenis sel, yaitu astrosit yang berbentuk seperti bintang dan berfungsi sebagai penyatu neuron, oligodendrosit yang berbentuk seperti astrosit namun dengan badan sel lebih kecil dan berfungsi membentuk selubung, myelin, mikroglia yang bersifat fagosit, dan sel epidema berupa sel epitelium yang melapisi serebel dan medula spinal. 3. Sinapsis. Sinapsis adalah penghubung antar neuron. Artinya, sinapsis menjadi titik temu antara ujung akson suatu neuron dan dendrit dari neuron lain. Pada celah sinapsis, inilah terkandung suatu substansi kimia yang disebut neurotransmitter. Neurotransmitter terdiri dari beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Asetilkolin yang disekresikan oleh neuron di bagian otak. Epinefrin disekresikan oleh kelenjar. Adrenal saat tubuh sedang bahaya. Norepinefrin disekresikan oleh sebagian besar neuron yang badan selnya berada di batang otak dan hipotalamus. Dopamin disekresikan oleh hipotalamus. Dopamin ini berperan besar dalam menentukan emosional kuiferin. Serotonin diproduksi di saluran pencernaan, kelenjar pineal, dan sistem saraf pusat. Asam gamma aminobutirat disekresikan oleh neuron di otak. Jika kadar asam ini berkurang, kamu akan merasa tidak nyaman, galau, takut, dan gelisah. Mekanisme penghantaran impuls. Impuls adalah rangsangan yang berupa aliran listrik dan merambat pada serabut saraf.
Penghantaran impuls terjadi secara konduksi yang melibatkan pompa ion Na+ dan K+. Mekanisme penghantaran impuls terjadi melalui 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap polarisasi, istirahat. Yang kedua, tahap depolarisasi. Yang ketiga, tahap repolarisasi. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Kedua sistem ini dilindungi oleh suatu selaput yang disebut meninges. Meninges terdiri dari 3 lapisan, yaitu piameter atau lapisan terdalam, arachnoid atau lapisan tengah, dan durameter atau lapisan terluar. 1. Otak. Otak terdiri dari 2 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Substansi grisea atau abu-abu. Substansi alba atau putih. Adapun bagian-bagian otak adalah sebagai berikut. A. Otak besar atau cerebrum. Otak besar merupakan sumber kecerdasan, pusat ingatan, pusat kesadaran, pusat alat indera, dan pusat asosiasi. Otak besar ini terdiri dari beberapa lobus yaitu lobus frontal, lobus temporal, lobus parietal, dan lobus occipitalis. D. Diencephalon. Diencephalon terletak di antara cerebrum dan otak tengah atau tersembunyi di balik hemisfer cerebral. Diencephalon ini terdiri dari talamus, hipotalamus, dan epitalamus. C. Sistem limbik. Sekumpulan struktur yang berhubungan dengan emosi dan perasaan. Semakin besar area limbik, tingkat hubungan emosionalnya akan semakin besar pula. Otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah merupakan penghubungan antara pons faroli dan otak kecil dengan otak tengah. Fungsi otak tengah adalah sebagai pusat refleks. Pons faroli. Pons faroli berfungsi untuk menghantarkan impuls dari bagian kiri dan kanan otak kecil, mengatur frekuensi serta kekuatan bernapas. Otak kecil. Otak kecil dalam otak yang berada di bagian punggung atas batang otak dan di bawah lobus occipitalis. Otak kecil berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan, mengontrol gerakan mata, dan sebagainya. G. Medula oblongata. Medula oblongata berfungsi untuk mengatur denyut jantung, tekanan darah, pernafasan, gerakan alat pencernaan, bersin, batuk, dan sebagainya. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang terdiri dari 2 bagian, yaitu substansi alba atau putih. Bagian ini merupakan bagian terular dari sumsum tulang belakang dan berdiri dari akson bermielin. Substansi grisea atau abu-abu. Substansi grisea merupakan bagian dalam sumsum tulang belakang. Substansi ini memiliki bentuk menyerupai huruf H atau seperti kupu-kupu dan terdiri dari 4 bagian, yaitu sayap dorsal, ventral, lateral, dan commissura grisea. Adapun fungsi dari sumsum tulang belakang adalah sebagai berikut. Menghantarkan impuls sensorik reseptor ke otak, pusat gerak refleks, penghantar impuls motorik dari otak ke efektor. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri dari pasangan saraf kranial atau otak dan spinal sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar atau somatik dan tak sadar yang disebut juga dengan otonom. Gerak sadar. Gerak sadar adalah gerak yang didasari dengan kesadaran penuh untuk melakukannya atau gerak secara disengaja. Gerak refleks.
Gerak refleks terjadi secara spontan. Perbedaan antara keduanya terletak di saraf pusat yang mengatur. Untuk gerak sadar berpusat di otak. Sementara gerak refleks di sumsum tulang belakang. Gangguan sistem saraf. Adapun gangguan sistem saraf adalah sebagai berikut: meningitis, encephalitis, neuritis, kesemutan, epilepsi, Alzheimer, stroke. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.